بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Selesai dari perang Ahzab, yakni dengan terusirnya pasukan sekutu, pasukan Quraisy, pasukan Ghatafan dan suku-suku yang bersama mereka, terusir dengan junudin lam tarauha, kata Allah, dengan tentara yang kalian tidak lihat. Junudin lam tarauha, tentara yang tidak kalian lihat adalah malaikat-malaikat dan apa-apa yang Allah takdirkan, yakni dari kejadian-kejadian alam yang Allah takdirkan. Dingin yang sangat, angin yang dahsyat, dan juga rasa takut yang Allah lemparkan ke hati-hati mereka. Sehingga mereka pun akhirnya pulang, lari ke negerinya dalam keadaan mereka sengsara, tersiksa di tengah dingin yang tidak bisa menyala api sedikit pun, dan tidak bisa berdiri periuk-periuk mereka, dan tidak bisa berdiri pula kemah-kemah mereka, sehingga mereka sungguh tersiksa. Kaum muslimin yang saya hormati, dan itu ujian buat kaum muslimin yang memisahkan siapa munafikin dan siapa mukminin. Terpisah antara orang yang beriman dengan orang-orang yang ternyata munafik. Masing-masing munafikin mengeluarkan aslinya, ucapan-ucapan yang menunjukkan kalau mereka ternyata munafik. Mana katanya janji Allah kita akan menang, mana katanya kita akan menguasai Romawi dan Persia. Ketika menggali parit Khandaq, ada batu besar yang mereka tidak berhasil memecahkannya. Maka mereka datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ada batu besar yang sulit kita pecahkan. Kata Rasulullah, mana godamnya, palu besi yang besar. Maka Rasulullah SAW yang memukulnya. Bismillah,
sekali pukul terpercik sinar yang kata Rasulullah SAW dengan suara yang menggembirakan kaum muslimin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala perbendaharaan Romawi yang merah. Kita akan menguasainya. Pukul lagi yang kedua kalinya, terpercik lagi api atau cahaya. Dan Rasulullah SAW mengucapkan kembali Allahu Akbar. Diperlihatkan kepadaku oleh Allah barusan tadi perbendaharaan Persia yang putih. Karena di Romawi banyaknya emas, sedangkan di Persia banyaknya adalah perak. Yang ketiga kali, yang pertama pecah sebagian, kedua pecah sebagian, yang ketiga kali demikian pula terpercik sinar dan kemudian menyatakan Allahu Akbar. Sungguh aku diperlihatkan oleh Allah perbendaharaan kerajaan Yaman. Dan aku melihat sekarang ini pintu Babil Yaman, pintu Yaman yang ada di Sana'a, Bab As-Sana'a. Kaum muslimin yang saya hormati. Ini berita gembira. Dan ini merupakan alamatun nubuwah, tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW. Bukti kebenaran kenabian Rasulullah SAW. Karena benar-benar dikuasai oleh kaum muslimin Romawi dan Persia. Pada akhirnya di zaman Rasulullah SAW dan sebagian dalam Khulafa Rasyidin, maka mereka Romawi dan Persia bertekuk lutut di bawah kaum muslimin. Dan perbendaharaannya dikuasai oleh kaum muslimin. Adapun munafik ketika itu mencemooh dengan ucapan yang melecehkan. Mana katanya akan menguasai Romawi dan Persia. Sekarang salah seorang kita mau buang air saja nggak berani, ketakutan. Demikian pula yang lainnya, ucapan-ucapan para munafikin bahwa kita ternyata ditipu oleh Muhammad, kita akan habis, kita akan dibantai. Yadhunnuna billahi dhanna saw. Berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan prasangka buruk. Apalagi Yahudi Bani Quraidah melihat pasukan Ahzab dan tawaran Huyai ibn al-Akhtab, maka mereka mengira bahwa kaum muslimin akan habis. Maka mereka pun membatalkan perjanjiannya. Dan ternyata Allah menghendaki lain. Bukan kaum muslimin habis, tetapi justru musyrikin terusir dalam keadaan sengsara mereka, dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan kedinginan, dalam keadaan mereka susah. Sisanya hanya Bani Quraidah. Rasulullah SAW dan kaum muslimin setelah terusirnya pasukan Ahzab sudah merasa menang, pulang ke rumahnya masing-masing. Falamma kanat adh-dhuhr, itu kan malam hari terusirnya mereka. Maka pagi harinya mereka sudah di rumah masing-masing. Begitu zuhur, datang Jibril alaihi salam menemui Rasulullah SAW mu'tajiran bi'imamatin min istabraq, dalam keadaan dibalut dengan imamah sorban yang dibuat dari istabrak atau dari kain istabrak, sutra yang tebal. Ala baghlatin 'alaiha rihalah, di atas seekor baghlah. Baghlah itu lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda, antara kuda dengan keledai. 'Alaiha rihalah, di atasnya ada pelana. 'Alaiha qatifatun min dibaj, pelananya dilapisi dengan dibaj. Ini semua kain-kain yang mewah, kain-kain surga, istabrak dan dibaj. Faqala aw qad wada'ta as-sinaha ya Rasulullah. Jibril datang dalam keadaan berpakaian perang, di atas kendaraannya, di atas kudanya dengan persenjataannya. Dan kemudian berkata pada Rasulullah SAW, awa qad wada'ta as-silaha ya Rasulullah. Apakah engkau telah meletakkan senjata wahai Rasulullah? Qala na'am. Kata Nabi, iya, kami sudah meletakkan senjata. Maka Jibril menjawab, fama wada'atil malaikatu silaha ba'd. Padahal para malaikat semuanya belum meletakkan senjata-senjata mereka. Para malaikat belum meletakkan senjata-senjata mereka. Wa ma raja'atil ana illa min talabil qaum. Dan mereka semua para malaikat-malaikat ini yang berperang belum meletakkan senjata dan mereka belum kembali. Masih di sini, masih mencari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Talabul qaum, mencari kaum itu dengan alif dan lam. Al-qaum.
Siapa musuh-musuh Allah? Kaum yang masih tersisa, Bani Quraidah. Inna Allah azza wa jalla ya'muruka ya Muhammad bil masiri ila Bani Quraidah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla memerintahkan engkau untuk berangkat ke Bani Quraidah sekarang juga. Fa inni 'amidun ilaihim famuzalzilun bihim. Sedangkan kami sekarang berangkat, kami akan goncangkan mereka. Di sinilah peran para malaikat. Allah Subhanahu wa taala mendukung kaum mukminin mujahidin dengan malaikah murdifin, dengan malaikat yang turun berbondong-bondong. Di antara malaikat ini adalah tugasnya yuzalziluhum, membikin gentar mereka, membikin takut mereka. Maka kata Jibril, engkau diperintahkan oleh Allah untuk berangkat ke Bani Quraidah. Sedangkan sekarang kami akan ke sana duluan, akan membikin mereka goncang dan bikin mereka takut. Fa'amara Rasulullah SAW muaddinan fa'adzana finnas. Maka Rasulullah SAW memanggil muadzinnya untuk mengumumkan kepada manusia, man kana sami'an muti'an fala yusalliyanna al-'asra illa fi Bani Quraidah. Barang siapa yang masih mau mendengar dan taat kepada Rasulnya, maka hendaklah jangan salat asar kecuali di Bani Quraidah. Waktu itu waktu zuhur. Diperintahkan jangan menunggu asar, jangan salat asar kecuali di Bani Quraidah. Wa qaddama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Ali bin Abi Thalib bi rayatihi ila Bani Quraidah. Sedangkan Rasulullah sallallahu memerintahkan Ali untuk maju duluan membawa bendera ke Bani Quraidah. Wa btadaraha an-nasu, maka manusia pun bersegera berlarian mengejar Ali bin Abi Thalib yang membawa bendera. Ini Ali duluan berangkat, sedangkan yang lain diperintahkan dengan pengumuman dengan suara yang keras. Barang siapa yang masih mendengar dan taat pada Rasulullah, maka janganlah salat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka segera berangkat sekarang juga, hingga sempat salat asar di sana. Itu makna ucapan Rasulullah SAW. Hingga sempat salat asar di sana. Jangan salat asar kecuali di Bani Quraidah. Demikian perintah Rasulullah SAW, panglima perang yang terbaik sepanjang masa, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika Ali sudah sampai duluan di sana, idza dana minal husun, sudah mendekati benteng-benteng Quraidah, bentengnya Yahudi Bani Quraidah, sami'a minha maqalatan qabihah. Ali mendengar suara ocehan mereka, ucapan mereka yang mencerca Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ucapan yang tidak pantas didengar, ucapan yang jelek, mengejek Rasulullah SAW. Faraja'a hatta laqiya Rasulullah. Maka Ali kembali menemui Rasulullah SAW dan kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, la alaika anna tadnu min haula'il akhabith. Ya Rasulullah, sebaiknya kau jangan lanjutkan perjalanan, kamu di sini saja, tunggu. Sungguh engkau tidak pantas untuk mendekati tempat mereka. Disebutnya al-akhabith, yakni bentuk jamak dari akhbath, orang-orang busuk, orang-orang yang jelek. Ya Rasulullah, jangan dekati mereka, orang-orang busuk. Kata Nabi, 5, kenapa? Adhunnuka sami'ta minhum li adha. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, aku menduga engkau mendengar ocehan-ocehan mereka, ucapan-ucapan mereka yang menyakiti aku. Qala na'am. Kata Ali, iya, aku mendengar ucapan seperti itu, sebaiknya kau jangan dengar. Maka berkata Rasulullah SAW, "Lau ra'auni lam yaqulu min dzalika syai'an." Kalau mereka melihat aku, niscaya mereka enggak akan berbicara apapun tentang aku. Falamma dana Rasulullah, ketika Allah SAW mendekat mereka, mendekat min husunihim, mendekat benteng-benteng mereka, maka Rasulullah SAW memanggil mereka. Ya ikhwanal qiradah, wahai saudaranya monyet-monyet, kera-kera. Bahkan dalam riwayat, ikhwanal qiradah wal khanazir, wahai saudaranya kera dan babi. Jangan lihat betapa kerasnya ucapan Rasulullah SAW ini, tetapi cercaan Rasulullah SAW itu adalah sesuatu yang hak,
Siapa yang Allah kutuk menjadi kera dan babi? Yahudi. Kunu qiradatan khasiin, kata Allah. Jadilah kalian kera-kera. Bahkan dalam ayat lain Allah katakan dikutuk mereka qiradatan wa khanazira, menjadi kera-kera dan babi-babi. Maka sungguh ucapan Rasulullah SAW hak, kalian wahai bangsa Yahudi adalah ikhwan qiradah wal khanazir. Kalian adalah saudara-saudaranya kera-kera dan babi-babi. Kalian adalah bangsa yang sama dengan bangsa itu yang dikutuk jadi kera dan babi. Dan benar dugaan Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW mendekat mereka nggak berani ngomong apa-apa. Ketika tidak ada Rasulullah, mereka berani mengucapkan kalimat-kalimat jelek. Tetapi ketika Rasulullah SAW mendekat mereka tidak berani mengucapkan apapun. Kata Rasulullah SAW pada mereka setelah memanggilnya dengan kalimat ya ikhwanal qiradah hal akhzakumullahu wa anzala bikum nikmatah, wahai saudara-saudaranya para kera-kera, monyet-monyet, apakah Allah sudah menghinakan kalian dan sudah menimpakan pada kalian azabnya? Qalu, mereka menjawab, ya Abul Qasim ma kunta jahula. Wahai Abul Qasim, engkau tidak bodoh. Engkau itu dulunya tidak bodoh. Engkau dalam keadaan pandai dulunya. Maksudnya engkau ngerti sendiri begitu. Walamma ata Rasulullah SAW, memang Rasulullah SAW berbicara seperti itu bukan bertanya, tetapi melecehkan mereka. Apakah sudah merasakan bagaimana dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana ditimpakan oleh Allah bencana? Tentunya mereka tersiksa. Dengan apa? Dengan rasa takut. Mereka sudah menduga bakal ditinggal oleh Ghatafan dan Quraisy. Ternyata benar-benar terjadi. Mereka sudah tahu apa yang akan mereka dapati dari kaum muslimin. Lama ata Rasulullah SAW Bani Quraidah. Ketika Rasulullah SAW datang ke tempat Bani Quraidah, Rasulullah SAW singgah di tempat mata air milik mereka, yaitu mata air yang dijuluki dengan Bi'r Anna, sumur Anna. Wa talahaqa bihin nas. Sedangkan manusia berbondong-bondong berdatangan talahaqa. Talahaqa itu sebagian demi sebagian demi sebagian terus begitu. Tidak berbarengan. Karena Rasulullah SAW ketika memerintahkan hendaklah kalian yang masih mendengar dan taat jangan salat asar kecuali di Bani Quraidah, kemudian Rasulullah langsung berangkat. Sehingga yang segera bisa mengejarnya, yang tidak bisa di belakang, yang baru dengar berikutnya, yang ternyata belakangan, yang baru dari kebunnya datang berikutnya lagi, sehingga tidak bersama-sama. Ada yang datang sebelum asar, ada yang datang pas asar, ada yang datang setelah asar, bahkan ada yang datangnya maghrib, dan ada yang datangnya isya. Semuanya belum salat asar. Karena memahami letterlek ucapan Rasulullah SAW. La yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sekali-kali kalian salat asar kecuali di tempat Bani Quraidah. Sehingga khairin a'azakumullah kaum muslimin sarmat. Talahaqan nas, manusia berdatangan, fa ata rijalun minhum minal isya'il akhirah. Di antara mereka ada orang-orang yang datang di isya yang terakhir. Ada berapa isya? Kok ada isya yang terakhir, ada isya yang pertama? Nah, seringkali maghrib dan isya dijuluki dengan dua isya. Jadi kalau disebutkan isya ini, dua isya, maksudnya maghrib dengan isya. Maka ini dimaksud isya al-akhirah adalah isya yang kedua. Berarti salat isya yang sesungguhnya. Sebagian mereka datang pada isya al-akhirah, walam yusallul asra, dan mereka belum salat asar. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena ucapan Rasulullah SAW, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah, illa bi Bani Quraidah. Jangan sekali-kali salah seorang kalian salat asar kecuali di tempat Bani Quraidah. Fashaghalahum ma lam yakun lahum minhu buddun fi harbihim. Maka mereka tersibukkan dengan sesuatu yang harus, mau tidak mau, harus mereka lakukan. Yaitu memerangi Bani Quraidah. Syaghaluhum an salatil wusta, salatil asr. Sehingga Rasulullah SAW ketika sudah selesai urusan orang-orang Bani Quraidah, Rasulullah SAW sungguh melaknat mereka. La'anallah. Atau dalam riwayat Rasulullah SAW menyebutkan mana Allahu quburahum wa ajwafahum.
Semoga Allah memenuhi perut-perut mereka dan memenuhi kuburan-kuburan mereka naran, semoga dipenuhi api. Syaghaluna an salatil wusta salatul asr. Mereka menyibukkan kita dari salat asar, salat wusta. Allah Subhanahu wa taala menyatakan hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hendaklah kalian menjaga salat-salat kalian, khususnya salatul wusta, khususnya salat asar. Dan berdirilah kalian tegak untuk Allah dengan khusyuk. Berarti salat wusta, salat yang istimewa. Ternyata Rasulullah SAW dan para sahabatnya terlalaikan dari salat asar karena Bani Quraidah. Sehingga Rasulullah SAW jengkel dan mendoakan mereka dengan doa yang jelek. Mala Allahu kuburahum wa ajwafahum. Au qala mana Allahu ajwafahum wa quburahum nara. Semoga Allah memenuhi perut-perut mereka dan kuburan-kuburan mereka dengan api. Ikhwanuddin a'azakumullah muslimin yang saya hormati. Para sahabat abau an yusallu, mereka semua menolak, enggak mau salat asar karena khawatir dengan ucapan Rasulullah SAW. Di qaul Rasulullah SAW, karena Nabi bersabda, la yusalliyanna dengan nunut taukid ats-tsaqilah. Nun taukid ats-tsaqilah adalah nun yang menunjukkan ditekankannya sungguh-sungguh jangan sekali-kali salat asar. Ini larangan yang keras sehingga mereka tidak berani untuk salat asar kecuali di tempat Bani Quraidah. Hatta ta'tu Bani Quraidah, hingga kalian mendatangi Bani Quraidah. Fa shallul 'asra biha ba'dal 'isya. Akhirnya mereka yang datang terlambat, mereka salat asar di sana setelah Isya al-akhirah. Fama'abahumullah bidzalika fi kitabih. Tetapi Allah tidak mencerca mereka dalam kitabnya Al-Quran. Tidak menyalahkan mereka. Wala'annafahum bihi Rasulullah. Dan juga tidak disalahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wahasaruhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsan wa 20 lailah. Maka benteng Bani Quraidah dikepung oleh kaum muslimin selama 25 hari. Hatta jahadahumul hisar, hingga pengepungan itu membuat mereka susah. Wa qadhafallahu fi qulubihimur ru'b, maka Allah pun menimpakan di hati-hati mereka rasa takut. Wa qad kana Huyai ibn Akhtab dakhala ma'a Bani Quraidah fi husnihim hina raja'at anhum Quraisy wa Ghatafan. Sedangkan Huyai ibn Akhtab memenuhi janjinya. Dia masuk bersama Bani Quraidah di benteng mereka. Karena Huyai bin Akhtab memberikan janji. Aku menjanjikan untukmu, aku jamin kalau sampai mereka lari belum mengalahkan kaum muslimin, aku tinggal bersama kamu di sini dan aku akan merasakan apa yang kalian rasakan. Ini ucapan Huyai bin Akhtab. Ternyata dibuktikan oleh dia. Dan dia tinggal di benteng Bani Quraidah sepeninggal Quraisy dengan Ghatafan. Wafa'an li Ka'ab ibn Asad, menunaikan janjinya kepada Ka'ab ibn Asad bima kana ahadu alaih, karena apa yang pernah diucapkannya dari janji-janji kepadanya. Falamma ayqanu bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghairu munsarifin anhum hatta yunajizahum, ketika mereka yakin bahwa Rasulullah SAW tidak akan pergi dari mereka hingga menyelesaikan urusan mereka, berkatalah Ka'ab ibn Asad berkata kepada kaumnya dari bangsa Yahudi Bani Quraidah, ya ma'syara Yahud, wahai golongan Yahudi, qad nazala bikum minal amri ma tarawun, sungguh telah datang kepada kalian keadaan seperti yang kalian lihat ini. Wa inni 'aridun 'alaikum khilalan thalathan, dan aku menawarkan kepada kalian 3 perkara. Fakhudhu ayyuha syi'tum, silakan kalian ambil dari 3 ini mana yang kalian suka. Sebagai pemimpin mereka menawarkan 3 solusi. Qalu wa ma hiya, kata mereka, kata Bani Quraidah, wa ma hiya, apa 3 perkara itu? Qal, dikatakan oleh Ka'ab, inni 'aridun 'alaikum, aku tawarkan kepada kalian, nutabi' hadzal rajul wa nusaddiquhu, wallahi laqad tabayyana lakum annahu lanabiyyun mursal wa annahu lalladhi tajidunahu fi kitabikum fata'manuni ala dimaikum wa amwalikum wa abnaikum wa nisaikum. Tawaran pertama adalah aku tawarkan pada kalian,
kita beriman dan ngikut dia. Ngikut orang itu. Wa nusaddiquhu, dan kita percaya kepadanya. Demi Allah, sudah jelas bagi kalian bahwa dia benar-benar Rasul yang diutus. Lihat ikhwan fillah, azakumullah. Ucapan seorang Yahudi. Tetapi hati kecil mereka tahu kalau beliau benar-benar Rasulullah SAW. Wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Kata Allah, mereka menentangnya dalam keadaan mereka yakin dalam hatinya kalau ini adalah hak. Kenapa? Zulman wa uluwa. Karena zalimnya mereka dan karena sombongnya mereka. Ini terbukti ucapan Allah Subhanahu wa taala bahwa Ka'ab Ibni Asad tahu dan yakin. Tawaran pertama, hendaklah kalian beriman kepadanya, percaya kepadanya, kita ikut dia. Karena sebagaimana kalian tahu bahwa dia benar-benar nabi yang diutus. Wa annahu lalladzi tajidunahu fi kitabikum, dan sungguh dia inilah orangnya yang kalian dapati di kitab-kitab kalian. Fata'manuni ala dimaikum. Dengan ini kalian membantu aku untuk menjaga darah kalian, menjaga harta kalian, menjaga anak-anak kalian, menjaga para istri-istri kalian. Apa jawaban Yahudi Bani Quraidah? Qalu, mereka berkata, la nufariqu hukmat Taurati abadan. Kami enggak akan meninggalkan hukum Taurat selama-lamanya. Padahal mereka sudah meninggalkannya. Iya kan? Padahal mereka sudah meninggalkannya. Tetapi kebodohan mereka berkata, kami enggak akan meninggalkan hukum Taurat selama-lamanya. Wala nastabdil bihi ghairah, dan kami tidak akan mengganti Taurat dengan yang lainnya. Qal, maka Ka'ab menjawab, idza abaitum alayya hadhihi fahalumma falnaqtul abna'ana. Kalau kalian menolak yang pertama, maka solusi kedua. Silahkan kalian pilih. Falnaqtul abna'ana wa nisa'ana thumma nakhruj ila Muhammadin wa ashabihi rijalan musallataini bisuyuf lam natruk wara'ana thaqlan. Apa yang kedua? Kata Ka'ab, kita bunuh anak-anak kita sendiri, kita bunuh istri-istri kita semua, kemudian kita keluar semuanya dengan pedang-pedang kita dan kita lawan. Kalau kita kalah, anak-anak dan istri kita enggak akan diinjak-injak oleh mereka, enggak akan dijajah oleh mereka, enggak akan dilecehkan oleh mereka. Kalau kita menang, itu yang kita harapkan. Thumma nakhruj ila Muhammadin wa ashabihi rijalan. Kita keluar menemui Muhammad dan kawan-kawannya. Lam natruk wara'ana thaqlan. Kita sudah tidak memiliki di belakang kita keberatan apa-apa. Enggak ada anak, enggak ada istri. Kita perang hatta yahkumullah bainana wa baina Muhammad. Sampai kita berperang dan dihukumi oleh Allah. Apa yang terjadi, terjadilah. Apa yang ditakdirkan oleh Allah antara kita dengan Muhammad. Fa'in nahlak walam natruk wara'ana naslan naksha alaih. Kalau kita binasa dengan tidak ada kekhawatiran anak cucu kita. Sudah nggak ada semua. Sudah kita bunuh sendiri. Wa in nadhar, kalau ternyata kita menang, fala amri lanajidanna an-nisaa wal abna. Kalau kita menang, sungguh demi Allah, kita akan dapat istri-istri lain, kita akan mendapatkan anak-anak. Ini alternatif kedua. Qalu, mereka berkata, naqtul haula'il masakin. Apakah kita akan membunuh mereka orang-orang yang perlu dikasihani, istri dan anak? Fama khairul 'aishi ba'dahum. Maka apa nilainya hidup ini tanpa mereka? Katanya orang-orang Quraidah, Yahudi Bani Quraidah. Kalau kita bunuh anak-anak dan istri kita, apalagi harapan hidup kita? Qala fa in abaitum, kalau kalian menolak yang kedua, alayya, kalian menolak aku, fa inna lailah lailatus sabt. Maka yang ketiga sekarang, tawaran yang ketiga. Malam ini adalah malam Sabtu. Wa innahu asa an yakun Muhammadun wa ashabuhu qad amanuna fiha. Bisa jadi Muhammad dan kawan-kawannya menganggap kita dalam keadaan aman, tidak mungkin akan keluar. Sebab hari Sabtu Yahudi tidak pernah keluar dari rumahnya untuk bekerja, untuk ini, untuk itu, nggak pernah.
Tidak berani melanggar lagi karena sudah pernah nenek moyang mereka dikutuk menjadi kera dan babi karena melanggar hari Sabtu. Sehingga Muhammad dan kawan-kawan nggak mungkin menyangka kalau kita akan berangkat malam ini. Fanzilu la'allana nusi min Muhammad wa ashabihi ghirrah. Kalau gitu kita keluar sekarang, kita serang mendadak. Niscaya kita akan mendapatkan dari Muhammad dan kawan-kawannya ghirrah. Apa makna ghirrah? Ghirrah itu serangan mendadak. Serangan mendadak. Usulan yang ketiga ditolak juga oleh mereka. Qalu nufsid sabtana alaina. Kata orang-orang Yahudi, apakah kita akan melanggar Sabtu kita? Kesucian Sabtu kita? Wa nuhdits fihi ma lam yuhdits man kana qablana. Kita mengada-adakan satu perkara bid'ah yang belum pernah diada-adakan oleh orang-orang sebelum kita. Illa man qad alimt, kecuali orang-orang yang kau sudah tahu apa akibatnya. Yang dikutuk menjadi kera dan babi. Fa asabahu ma lam yakhfa 'alaika minal masakh. Mereka ditimpa apa yang tidak samar atasmu, yaitu ditimpa dengan masakh. Masakh itu perubahan bentuk. Dikutuk menjadi monyet dan babi. Qala ma bata rahilun rajulun minkum mundu waladathu ummuhu lailatan wahidah minad dahri haziman. Dan dia berkata, sungguh tidak bermalam salah seorang kalian pun sejak dilahirkan oleh ibunya satu malam pun dari sepanjang zaman dalam keadaan seperti ini. Ini kebingungan yang seperti itu. Haziman dalam keadaan jelek, dalam keadaan kalah. Tiga tawaran dari Ka'ab semuanya ditolak. Tsumma innahum ba'atsu ila Rasulillah SAW. Kemudian Yahudi mengutus seseorang meminta ib'ats ilaina Abu Lubabah. Datang utusan kepada kaum muslimin bahwa kami meminta salah seorang kalian yang bernama Abu Lubabah. Kami ingin berbicara dengannya. Abu Lubabah ibni Abdul Mundhir radhiyallahu taala anhu. Linastashirahu fi amrina, kami ingin bermusyawarah dengan dia. Maka arsalahu Rasulullah, maka Rasulullah SAW mengutus Abu Lubabah ibni Abdul Mundhir, diutus kepada mereka. Falamma ra'awhu qama ilaihi ar-rajul, qama ilaihi ar-rijal. Ketika datang Abu Lubabah menemui mereka, maka berdatanganlah orang-orang laki-laki. Wajahasya ilaihi an-nisa was-sibyan yabkuna fi wajhi. Berdatangan pula para wanita, anak-anak, semuanya menangis di hadapan Abu Lubabah. Semuanya meratap, menangis, merengek. Faraqqa lahum wa qalu lahu. Maka hati Abu Lubabah luluh. Kasihan melihat mereka bertangisan, merengek. Faqala lahum, maka berkata pada mereka ketika mereka bertanya, ya Abu Lubabah, atara an nanzil ala hukmi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dia Yahudi enggak menyebut dengan sallallahu alaihi wasallam. Itu dari saya sendiri. Adapun Yahudi hanya menyatakan atara an nanzil ala hukmi Muhammad. Sampai di situ, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wahai Abu Lubabah, apakah sebaiknya kami ngalah, tunduk kepada hukumnya dia, apapun hukumnya dia? Kata Abu Lubabah, na'am. Sambil tangannya begini. Yang mendengarnya di radio nggak tahu. Begini itu kayak apa, ya kan? Ini hikmahnya kalau hadir di majelis. Daripada gampang di rumah bisa dengar di radio. Lain, barokahnya beda. Abu Lubabah mengatakan kepadanya, kepada mereka orang-orang Yahudi, iya, sebaiknya kalian tunduk kepada hukum Rasulullah SAW. Nah, apa maknanya? Nah, ya ini kalian akan dipenggal semuanya, kalian akan mati semuanya. Padahal tidak disuruh oleh Rasulullah SAW untuk menyampaikan hukum Rasulullah SAW. Biarkan hukum Rasulullah SAW dalam keadaan tidak tahu apa hukumnya. Ya ini pokoknya hendaklah kalian tunduk keputusan apa yang akan diputuskan oleh Rasulullah SAW. Itu suruhnya begitu. Tetapi Abu Lubabah melanggar radhiyallahu taala anhu, menyatakan
Iya, hendaklah kalian tunduk kepada keputusan Rasulullah SAW sambil tangannya begini. Mati kalian. Disebutkan dalam footnote-nya, wa dzalika annahum lamma husiru hatta ayqanu bil halakah, yang demikian karena ketika mereka dalam keadaan dikepung dan mereka yakin akan binasa, mereka mengutus Syas ibni Qais, seorang yang bernama Syas ibni Qais. Fakallamahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an yanzilu ala ma nazala Banu Nadhir. Mereka bertanya, mengajak bicara Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW meminta mereka untuk tunduk kepada keputusan Rasulullah SAW. Sedangkan Syas ibni Qais menawar, sebaiknya kami dihukumi seperti hukumnya Bani Nadir saja. Masih ingat hukum Bani Nadir? Min tarkil amwali wal halqah, meninggalkan semua harta-harta, senjata, semuanya. Meninggalkan harta kecuali yang bisa dibawa unta. Ini al-khuruj bin nisa'i wad dharari, keluar membawa perempuan dan anak-anak, dan apa yang bisa dibawa oleh untanya. Fa'aba Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menolak. Tidak. Maka Syas ibn Qais menawar yang kedua. Tawarannya menurun sekarang. Faqal tahqin dima'ana wa tuslim lana nisa wa dzurriyyah. Kalau begitu sebaiknya kalian membiarkan kami hidup. Kami dan para wanita kami dan anak-anak kami. Kami enggak butuh harta-harta kami. Fala hajat lana fi mahamalatil ibil. Kami tidak butuh dengan harta yang bisa dibawa oleh unta-unta kami. Kami enggak butuh. Semuanya ambil. Yang penting kami hidup, kami pergi. Juga Rasulullah SAW menolak. Fa'aba Rasulullah SAW. Illa an yunzilu ala hukmih. Kata Nabi, tidak. Kecuali mereka harus tunduk dengan keputusan apapun yang aku putuskan. Fa'ada Syas ilaihim bidzalik. Maka Syas kembali menemui Bani Quraidah, memberitakan hasilnya bahwa tawar-menawar gagal. Rasulullah SAW tetap menyatakan bahwa kita harus tunduk kepada keputusan beliau, hukum beliau. Ini dari kitab Syarhil Mawahib Liz-Zarqani, bukan dari Ibnu Hisham tadi. Maka Abu Lubabah ka'annahu sepertinya beliau mengira ketika Rasulullah SAW menolak tawarannya, tawaran Syas, bahwasanya ya Rasulullah, biarkan kami hidup, kami pergi. Sudah kami enggak bawa apapun, rumah, harta, semua senjata kalian ambil semuanya, kami keluar dengan anak kami dan istri kami. Tetapi tolak oleh Nabi. Abu Lubabah paham maknanya mereka akan dibunuh. Itu maksud Abu Lubabah tadi, dengan tangannya begini. Ikhwanuddin a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Yakni tangannya ke lehernya. Kasihan. Yang di radio enggak tahu. Yakni tangannya ke lehernya begini. Penggal. Mati kalian begitu. Ikhwanuddin a'azakumullah. Fantalaqa. Qala Abu Lubabah wallahi ma zalat qadamaya an makanihima hatta araftu anni qad khuntu Allah wa rasulah. Kata Abu Lubabah, sungguh demi Allah, kakiku belum bergeser. Kedua kakiku belum berpindah dari tempat berdiriku di sana ketika aku berbicara seperti itu, ketika tanganku seperti ini, sehingga aku tersadar bahwa aku telah berkhianat. Aku telah berkhianat, membocorkan rahasia, yaitu keputusan yang akan diputuskan oleh Nabi adalah bunuh mereka. Abu Lubabah setelah mengucapkan kalimat itu belum beranjak dari tempatnya, belum bergeser kakinya dari tempatnya, sudah sadar kalau dia salah. Maka sungguh aku menyesal, kata Abu Lubabah. Abu Lubabah ala wajhih, kemudian beliau pergi memalingkan wajahnya. Walam ya'ti Rasulullah SAW, dan tidak mendatangi Rasulullah SAW, tetapi langsung dia ke masjid dan mengikatkan dirinya di masjid dan memerintahkan orang-orang untuk mengikat dirinya di tiang masjid. Ikat aku di tiang masjid. Maka diikatlah Abu Lubabah di tiang masjid. Dan dia bersumpah dengan nama Allah. La abrah makani hadha hatta yatub Allah
ala alayya mimma sana'tu. Sungguh aku nggak akan beranjak dari sini. Aku nggak akan pergi kemanapun sampai Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosaku, pengkhianatanku, apa yang aku perbuat tadi. Wa ahadtullah, dan aku berjanji kepada Allah, alla ata'a Bani Quraidah abadan. Berjanji kepada Allah untuk tidak menginjak tempat Bani Quraidah selama-lamanya, dan gak mau bertemu dengan mereka selama-lamanya. Wala ara fi baladin khuntullah wa rasulahu fihi abada, dan aku tidak akan berada di tempat di mana aku melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Aku gak mau ke tempat yang aku di sana berkhianat kepada Rasulullah SAW. Ini membocorkan rahasia tadi. Harusnya menyampaikan kepada mereka bahwa pokoknya kalian tunduk pada hukum Rasul. Titik. Hukumnya apa? Pokoknya kalian hendaklah tunduk pada hukum Rasulullah. Harusnya begitu. Tetapi dia mulutnya menyatakan hendaklah kalian tunduk pada hukumnya, tetapi tangannya yang begini. Hendaklah kalian tunduk pada hukumnya. Nah, itu sudah cukup sebagai pelanggaran. Maka beliau menyesal radhiyallahu taala anhu. Semestinya demikianlah kaum muslimin. Kalau menceritakan kisah tentang suatu kesalahan sahabat, hendaklah diselesaikan tuntas sampai taubatnya, sampai penyesalannya, sehingga tetap kita memuji mereka para sahabat ridwanullah alaihim adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang kalau dia keliru langsung dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang dijuluki dengan tawwabun. Orang-orang yang tawwab, yang selalu bertobat. Jangan seperti Syiah Rafidah atau Mutasyayyi'in yang yubattir. Betul. Menggunting-gunting ucapan, menggunting-gunting kisah. Kisah ininya digunting. Tahu kamu Abu Lubabah? Abu Lubabah itu kan yang berkhianat. Rasul mengatakan suruh jangan sampaikan, dia sampaikan. Dia bocorkan. Itu Abu Lubabah. Loh, kisahnya nggak sampai situ titik. Masih lengkap kisahnya. Oh si fulan, sahabat fulan. Oh itu yang mencerca Bilal dengan kalimat Yabnal Aswad. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan padanya fika jahiliyah. Padamu ada jahiliyah. Itu dia, sahabat itu. Rasulullah menyatakan fika jahiliyah. Padamu ada jahiliyah. Tidak diselesaikan kisahnya. Ketika Rasulullah SAW mengatakan fika jahiliyah, dia menyesal. Sampai meminta maaf kepada Bilal. Sampai mengatakan pada Bilal, injak kepalaku ini. Sehingga aku yakin engkau lebih mulia dari aku. Sungguh demi Allah, engkau lebih mulia dari aku. Ini gak dikisahkan. Digunting-gunting. Dan itu tingkah mereka. Maka jangan baca sejarah dari tulisan mereka. Jangan baca sejarah dari tulisan orang-orang Syiah, orang-orang Mutasyayyi' atau yang sejenis mereka. Muslim yang saya hormati. Kembali kepada ucapan Ibnu Hisham dalam ringkasan sirahnya rahimahullahu ta'ala. Maka Abu Lubabah mengikat dirinya di masjid dan bersumpah untuk tidak lepas dan tidak mau keluar, tidak mau kemanapun sampai Allah mengampuni dosa-dosanya. Dan bersumpah untuk tidak mendatangi Bani Quraidah, tidak mendatangi negerinya, tidak bertemu dengan mereka. Falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khabarahu, ketika sampai beritanya kepada Rasulullah SAW, wa kana qad istabta'ahu, dan bahwasanya Rasulullah SAW qad istabta'ahu. Apa istabta'? Dari kata bata'a, lambat. Tapi kalau istabta'a maknanya menganggap lama. Kok lama Abu Lubabah? Kemana? Itu istabta'. Ya ini merasa kok lama banget Abu Lubabah diutus ke sana. Qala ama innahu law ja'ani lastaghfartu lahu. Setelah disampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa Abu Lubabah begini dan begitu di masjid, kata Nabi, ketahuilah, kalau saja Abu Lubabah itu mendatangi aku, maka niscaya aku akan mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa amma idza fa'ala ma fa'al, tetapi karena dia melakukan apa yang dilakukan sendiri, fama ana billadzi atlaqahu, maka aku tidak akan melepaskannya sampai Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan taubatnya. Kalau saja datang kepadaku, aku akan mintakan ampun pada Allah. Tetapi karena dia datang ke masjid dan melakukan apa yang dilakukan sendiri dengan kemauannya sendiri, maka kalau begitu, sudah. Aku tidak akan melepaskannya sampai benar-benar Allah sendiri yang menurunkan taubatnya. Diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam suatu hari berkata, "Tiba ala Abi Lubabah." Diberitahu oleh Allah. Tiba
ala Abi Lubabah. Apa tiba? Dari kata taba yatubu. Tiba diterima taubatnya, diampuni. Yutabu alaih. Tiba ala Abi Lubabah, sungguh telah diampuni Abu Lubabah. Maka berkata Ummu Salamah, afala ubashiru ya Rasulullah? Afala ubashirahu? Tidakkah aku beritakan berita gembira ini kepadanya? Qala bala in syi'ta. Tentu kalau engkau suka. Faqamat ala babi hujratiha, maka berdirilah Ummu Salamah di pintu kamarnya. Wa dzalika qabla an yadrab 'alaihinna al-hijab, dan itu terjadi sebelum turun ayat hijab. Sebelum diperintahkan untuk memakai hijab. Faqalat, maka berkata Ummu Salamah dari balik jendela, ya Aba Lubabah, abshir faqad taballahu alaik. Wahai Abu Lubabah, gembiralah, sesungguhnya Allah telah menerima taubatmu. Qalat fathara an-nasu ilaihi liyutliquh, maka manusia pun bersegera berhamburan untuk melepaskan Abu Lubabah. Ikut gembira, Abu Lubabah sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala, ternyata Abu Lubabah menolak dan berkata, la wallahi, tidak demi Allah, hatta yakunu Rasulullah SAW huwa alladhi yutliquni biyadihi. Tidak, jangan kalian lepaskan aku sampai Rasulullah sendiri yang melepaskan aku dengan tangannya sendiri. Maka tentunya Rasulullah SAW keluarnya di waktu salat. Falamma marra alaihi Rasulullah SAW kharijan ila salatis subhi atlaqahu. Ketika Rasulullah SAW keluar untuk menunaikan salat subuh, Rasulullah SAW melepaskan ikatan Abu Lubabah. Diriwayatkan oleh Ibnu Hisham rahimahullah bahwa Abu Lubabah tinggal terikat di tiang masjid bil jid' di salah satu pokok korma di tiang masjid, karena tiangnya dari pokok korma. Sitta layalin, terikat di sana 6 hari. Bagaimana salatnya? Ta'tihim ra'atuhu, istrinya mendatangi dia. Fi kulli waqti salah, setiap hampir datang waktu salat, istrinya datang melepaskannya untuk salat. Tsumma ya'ud, setelah salat kembali lagi ke tiang itu dan diikat lagi. Bil jad'i, di pokok pohon korma sebagai tiang masjid. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Muslimin yang saya hormati, apa yang terjadi pada Abu Lubabah. Berarti kisah Bani Quraidah sampai di mana tadi? Masih tawar-menawar. Hendaklah mereka tunduk kepada hukum Rasulullah SAW. Sedangkan mereka memiliki taruhan-taruhan lain, tapi semuanya ditolak oleh Rasulullah SAW. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang biidznillah taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.